Ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang single link list, baik itu secara konsep maupun secara pemrograman. Nah, dalam hal ini, pemrograman yang saya akan berikan di sini adalah dalam bahasa pemrograman C++ dengan editor code block. Jadi yang pertama kita belajar dulu tentang konsep dari single link list itu sendiri. Single link list itu mirip seperti kereta. Kereta yang terdiri dari beberapa gerbong gitu ya, yang berbagai macam isinya, kemudian yang terkait antara satu gerbong dengan gerbong lainnya. Nah, kemudian kereta tersebut ada satu orang yang menjalankan gerbong tersebut ke arah yang mana gitu ya. Jadi penentu atau orang ini kita anggap aja masinis. Dalam link list itu disebut dengan head. Jadi head adalah gerbong yang paling depan. Gitu ya. Jadi yang pertama kita belajar tentang konsepnya dulu. Nah, dalam link list itu dikenal dengan istilah yang namanya node. Node itu ada isinya dan juga ada penunjuk ke gerbong yang lain. Dalam hal ini saya sebut saja dengan nama next. Kemudian ada satu penunjuk lagi namanya adalah head yang merupakan gerbong paling depan. Gitu ya. Jadi di sini ada node yang ada isinya dan isinya bisa bervariasi. Kemudian ada penunjuk next di dalam node tersebut. Kemudian ada head sebagai penunjuk bahwa dia adalah node yang paling depan. Oke, kita buat dalam bentuk programnya sekarang. Saya bikin new file, kemudian saya simpan, namanya adalah linklist.cpp. Oke, nah kita buat dulu kerangkanya, include, kemudian iostream, kemudian di sini using namespace std. Jadi saya menggunakan iostream karena dia adalah C++ dan iostream itu akan berhubungan dengan input dan output. Dalam hal ini adalah cin dan cout. Kemudian untuk using namespace std itu maksudnya adalah saya menggunakan penamaan-penamaan yang standar dalam bahasa pemrograman C++. Misalkan seperti tadi saya menggunakan cin, cout, yaitu adalah penamaan yang standar dalam C++. Nah, kemudian di sini saya buat main functionnya jadi int main ya. Dan di sini saya harus mengembalikan sebuah nilai integer. Karena di main function saya menggunakan int, maka di sini saya harus return satu buah bilangan integer. Oke ya. Nah, tadi di link list dijelaskan bahwa harus ada yang namanya node. Jadi di sini saya membuat struct node. Nah, node di sini tadi ada isi dan ada petunjuk next-nya atau penunjuk next-nya. Jadi di sini dia punya isi dan dia punya next. Oke, berarti di sini ini isinya saya coba dengan int dulu. Jadi yang paling gampang itu adalah int. Int nilai. Kemudian dia punya next yang akan menunjuk ke node yang lain. Karena dia akan menunjuk ke node, maka di sini tipenya juga harus node. Jadi node bintang next. Di sini untuk penunjuknya saya menggunakan yang namanya pointer. Nah, ketika program atau ketika link list belum ada, gitu ya, maka otomatis si head ini juga nggak ada. Jadi dia tidak berada di dalam gerbong, gitu ya, dan gerbong pertama juga nggak ada. Maka ketika link listnya belum terbentuk atau baru mau terbentuk, maka head
Jadi node head itu sama dengan 0. Node headnya sama dengan 0. Nah, kemudian ketika link list kosong. Nah, ini yang tadi saya ceritakan bahwa headnya adalah 0 ketika link list itu kosong. Dan di rel itu juga tidak ada gerbong yang terlihat di sana. Gitu ya. Jadi di sini link listnya kosong, headnya adalah 0. Nah, kemudian ketika link list tidak kosong, maka isinya adalah node dengan head yang paling depan, ada node yang lain yang terhubung dengan node yang paling depan tadi, kemudian ada node lain lagi yang terhubung dengan node yang lainnya. Gitu ya. Jadi di sini terhubung dengan menggunakan yang namanya next. Di sini juga terhubung dengan menggunakan yang namanya next. Yang terakhir, next-nya di sini karena dia tidak menunjuk ke siapapun, maka isinya adalah 0. Jadi ketika ketemu yang terakhir atau node itu dibuat, next-nya itu pasti 0. Kenapa? Ya karena dia tidak terhubung dengan bagian yang lain. Gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan di sini di link list ada beberapa fungsi yang umumnya ada. Yang pertama adalah cetak data. Jadi tugasnya fungsi cetak data adalah mencetak data dari depan sampai yang terakhir. Gitu ya. Kemudian ada tambah depan, kemudian ada tambah belakang, ada hapus depan dan juga ada hapus belakang. Nah, sebenarnya ada juga yang namanya tambah tengah dan hapus tengah. Gitu ya. Jadi di sini saya tidak menjelaskan tentang tambah tengah dan hapus tengah, jadi saya akan membahas cetak, tambah depan, hapus depan, tambah belakang, dan hapus belakang. Oke, ini adalah logika untuk mencetak. Ketika saya punya link list, gitu ya, ketika saya punya link list, caranya saya mencetak data dari depan, anggaplah saya meminta seseorang untuk menghitung jumlah gerbong saya berapa, atau disuruh melakukan pengecekan isinya masing-masing gerbong ini apa. Jadi di sini karena masinis tidak boleh pindah ke gerbong lainnya, maka di sini saya perlu bantuan. Oke, bantuannya ini masuk. Oh ya, kamu masuk mulai dari saya ya, mulai dari gerbong pertama. Oh, gerbong pertama isinya adalah buah misalkan. Kemudian dia akan masuk ke gerbong berikutnya selama gerbong berikutnya tidak nol, atau selama gerbong berikutnya itu tidak ada nih. Jadi selama dia ada, dia bakalan terus lompat. Oke, setelah dia di sini ada, dia tampilkan, dia pindah ke gerbong berikutnya. Sampai di sini dia menyampaikan, oh di sini isinya pasir. Kemudian dia pindah lagi ke gerbong berikutnya. Next saya nol nggak? Oh tidak. Dia langsung pindah ke gerbong berikutnya. Di sini dia menyampaikan, oh isinya batu. Kemudian di sini dia nanya, next saya nol nggak? Oh iya, nextnya nol. Maka dia berhenti. Gitu ya. Nah, di dalam bahasa pemrogramannya, kita akan coba di sini buat fungsi yang namanya cetak. Void cetak. Oke, ketika void cetak, seperti yang tadi bahwa saya perlu yang namanya node bantu. Itu sama dengan head. Jadi posisi di awal bantu itu akan sama dengan head. Gitu ya. Oke. Ketika bantu itu tidak sama dengan 0, jadi selama dia bukan 0, ini 0 enggak? Tidak, dia pindah. Ini 0 enggak? Tidak, dia pindah lagi. Ini 0 enggak? Tidak, dia pindah lagi. Ini 0, iya dia 0.
Sehingga di sini ketika bantu tidak sama dengan 0, dia harus menyampaikan, oh isinya apa? Cout bantu nilai. Karena isinya adalah nilai, maka saya harus menampilkan nilainya berapa saja. Kemudian bantu sama dengan bantu next. Jadi bagian baris ini, baris yang ke-19, bantu sama dengan bantu next, itu agar dia bisa pindah dari sini, dari yang pertama gitu ya, tampilkan isinya, kemudian bantu sama dengan bantu next. Sampai di sini dia nanya, 0 enggak? Enggak. Bantu nilai ditampilkan. Kemudian bantu sama dengan bantu next. Ini 0 enggak? Tidak. Maka dikeluarkan isinya. Bantu sama dengan bantu next. Oh iya, saya 0. Maka dia keluar dari loopingnya. Sehingga di sini untuk fungsi mencetak atau fungsi cetaknya ini sudah selesai. Jadi node bintang bantu sama dengan head, while bantu tidak sama dengan 0, maka cout bantu nilai. Bantu sama dengan bantu next. Ini adalah fungsi untuk mencetaknya. Nah, yang berikutnya kita akan belajar tentang tambah depan. Nah, proses tambah depan itu bagaimana? Tambah depan adalah kita menambah gerbong di depan gerbong yang lainnya. Gitu ya. Terutama di sini karena tambah depan berarti nambah di paling depan, berarti nambahnya di depan head. Gitu ya, nambahnya di depan head. Sehingga di sini kita perlu membuat node-nya. Karena di sini jika link list-nya belum ada, gitu ya, maka kita akan memasukkan gerbong baru. Gitu ya. Maka di sini gerbong baru akan saya buat void tambah depan. Void tambah depan. Jadi di sini void saya tidak memerlukan return. Tambah depan, maka di sini saya node bintang baru sama dengan new node. Oke, saya sudah selesai membuat node-nya. Ketika saya selesai membuat node, di sini dibilang ini baru selesai buat node-nya. Isinya apa? Belum tahu. Terus next-nya kemana? Belum tahu juga. Jadi di sini saya buat karena next-nya pasti 0 karena dia tidak terhubung dengan yang lain, maka di sini saya buat baru pada bagian next itu sama dengan 0. Berarti saya sudah membuat gerbongnya meskipun belum ada isinya. Nah, kemudian sekarang tugas saya adalah membuat atau memasukkan isinya. Caranya adalah cout masukkan nilai. Karena di sini isinya adalah nilai, berarti saya masukkan nilai. Kalau misalkan nanti nama, berarti masukkan nama, gitu ya. Cin baru pada bagian nilai. Karena yang dimasukkan itu nilai, gitu ya, isinya di sini, maka sesuatu yang saya masukkan tadi dari keyboard itu akan dimasukkan ke dalam gerbongnya. Sehingga di sini cin baru nilai. Segala sesuatu yang dimasukkan akan masuk ke bagian nilai dari gerbong baru yang saya buat. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jika link listnya masih kosong. Jika link listnya masih kosong ya kita tinggal memasukkan gerbong baru itu ke dalam rel atau kita tempatkan dia di rel. Kemudian masinisnya kita tempatkan. Gitu ya. Jadi di sini jika head itu sama dengan 0, maka head sama dengan baru.
Maka head ini, si head itu sama dengan gerbong yang baru dimasukkan. Nah, bagaimana kalau misalkan tambah depan dengan kondisi linked list sudah ada datanya? Maka di sini gerbong yang baru dibuat itu harus dimasukkan di depannya. Oke, sehingga di sini baru pada bagian next yang awalnya 0 itu kita arahkan ke head karena dia adalah yang paling pertama. Oke, sehingga di sini else baru dot next itu sama dengan head. Baru dot next itu sama dengan head. Jadi kita kaitkan si baru dengan si head, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu si masinisnya karena dia punya syarat dia harus di depan, maka dia dipindah. Maka head sama dengan baru. Jadi di sini fungsi tambah depan seperti ini. Kita coba sekarang masukkan di main-nya tambah depan. Tambah lagi, tambah depan. Kemudian ada tambah depan lagi. Kemudian setelah itu baru kita cetak. Oke ya. Kemudian kita compile. Oke, kita compile. Programnya kita jalankan tambah depan. Masukkan nilai. Jadi prosesnya adalah dia membuat node baru. Kemudian baru next sama dengan 0. Sudah dibentuk. Gitu ya. Jadi sudah dibentuk baru next sama dengan 0. Kemudian di sini masukkan nilai. Saya masukkan 5. Maka 5 akan masuk ke bagian baru nilai. Kemudian jika head sama dengan 0. Ya, saat ini head sama dengan 0. Karena kan linked listnya belum ada. Maka head sama dengan baru. Yang 5 ini itu akan menjadi headnya. Dia akan menjadi data yang paling depan. Kemudian saya enter. Kemudian di sini perintah yang kedua, tambah depan lagi. Ketika tambah depan, dia buat node baru. Gitu ya, baru next sama dengan 0. Masukkan nilai. Saya masukkan sekarang 7. Kemudian 7 akan dimasukkan ke dalam baru nilai. Jika head sama dengan 0, headnya nggak 0 sekarang. Headnya ini kan yang 5. Sehingga dia akan masuk di bagian else. Baru next sama dengan head. 7 dia punya nextnya. Akan disambungkan ke head. Berarti 7 akan disambungkan nextnya ke 5. Maka head sama dengan baru. Yang awalnya head itu ada di 5, dia akan pindah ke 7. Kemudian tambah baru lagi. Tambah depan lagi gitu ya. Jadi node baru sama dengan new node, baru next sama dengan 0, masukkan nilai. Jadi nilai di sini saya masukkan, misalkan saya masukkannya adalah 4. Dia akan masuk ke bagian si baru pada bagian nilai. Headnya di mana? Headnya ada di 7 sekarang. Gitu ya. If head sama dengan 0, tidak. Headnya ada di 7. Maka dia akan masuk di else. Baru next sama dengan head. 4, dia punya nextnya. Disambungkan dengan 7. Kemudian head sama dengan baru. Head yang awalnya di 7 itu saya pindah ke yang baru. Yang baru dalam hal ini adalah 4. Kemudian kita cetak 4, 7, 5. Jadi tambah depan sehingga 4, 7, 5.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita tambah belakang. Nah, di tambah belakang hampir sama dengan tambah depan tadi awalnya. Jadi kita harus membuat node-nya terlebih dahulu. Void tambah belakang. Oke. Jadi di sini void tambah belakang. Jadi kita harus membuat node-nya terlebih dahulu. Node baru itu sama dengan new node. Jadi node baru sama dengan new node. Jadi sama dengan yang di sini. New node baru dibuat. Kemudian next-nya si baru kemana? Masih nol, gitu ya. Jadi di sini baru pada bagian next-nya itu sama dengan 0. Yang berikutnya adalah isiannya apa si node yang baru tadi. Isiannya adalah saya isi cout, masukkan nilai. Kemudian cin, baru pada bagian nilai. Jadi nilai yang tadi dimasukkan akan masuk ke bagian isi dari si baru. Dalam hal ini adalah nilai. Nah, kemudian kondisi pertama adalah jika relnya masih kosong. Otomatis headnya 0 karena nggak ada di sini headnya. Gitu ya. Sehingga jika head sama dengan 0, maka head sama dengan baru. Jadi jika di sini belum ada, ya berarti gerbong yang di sini yang baru masuk ini akan ditempati oleh head. Gitu ya, akan ditempati oleh si masinis. Maka head sama dengan gerbong yang baru. Yang paling depan itu adalah gerbong yang baru saya masukkan. Nah, kemudian kalau tambah belakang yang berikutnya, bagaimana jika kondisinya dia sudah ada di belakangnya? Gitu ya, jadi ada head, ada belakang, mungkin ada belakangnya lagi, dan seterusnya. Berarti saya harus melakukan pengecekan gerbong saya ini paling belakang enggak? Karena syarat head tidak boleh pindah ke belakang, maka di sini dia perlu bantuan. Kondektur, bantuin dong. Yang paling belakang yang mana sih? Gitu ya. Jadi di sini tambah belakang, pada bagian else-nya saya perlu bantuan. Bahkan node bintang bantu itu sama dengan head. Jadi si bantuan di sini gitu ya akan saya tempatkan di head. Kemudian dia akan melakukan pengecekan ke yang berikutnya. Ketika bantu next, itu tidak sama dengan 0, jadi ketika bantu next itu tidak sama dengan 0. Ini bantu next-nya 0 nggak? Oh, next saya ada. Sampai di sini bantu next-nya 0 nggak? Oh iya, bantu next saya 0. Berarti di sini kita bisa nambah. Ini adalah bantunya di sini posisinya. Sehingga bantu next itu sama dengan baru. Jadi sudah bantu next sama dengan baru. Jadi bantunya pindah ke sini, kemudian next-nya 0. Baru saya hubungkan dengan yang baru. Ini adalah proses untuk tambah
belakang. Kita coba sekarang codingannya. Oke ya. Setelah tambah depan tadi kita tambah belakang. Kemudian tambah belakang. Kemudian tambah belakang. Oke, di sini saya tambah cetak deh. Ya, di sini saya tambah cetak untuk tambah depannya tadi. Kemudian tambah belakang, tambah belakang, tambah belakang, cetak. Gitu ya, saya compile programnya. Wah, ini ada yang kurang nih. Oh ya, kurang titik koma. Oke, saya compile lagi. Nah, kemudian di sini saya masukkan nilai karena yang pertama itu adalah tambah depan. Tambah depan dia buat node baru. Jadi saya masukkan 5. Tambah depan lagi. Saya masukkan misalkan 7. Tambah depan lagi. Saya misalkan masukkan 3. Berarti yang di sini yang dicetak adalah 375 karena tambah depan semuanya. Sekarang tambah belakang. Harusnya ketika saya nambah belakang, dia nanti akan ada di belakangnya 5. Gitu ya, misalkan saya masukkan 2. Oke. Nah, jika terjadi seperti ini, programnya berarti ada yang salah nih. Gitu ya, programnya berarti ada yang salah. Kita cek programnya. Node bantu sama dengan head. While bantu next tidak sama dengan 0, maka bantu next sama dengan baru. Ya, ketika kita melakukan tambah belakang, memang if head sama dengan 0 ini biasanya aman. Yang ada masalah adalah pada bagian else-nya memang. Gitu ya, jika link list-nya sudah ada. Jadi di sini node bantu sama dengan head. Kita sudah mengikuti polanya. Gitu ya. Node bantu sama dengan head. Sudah mulai dari depan. Gitu ya. Kemudian ketika bantu next tidak sama dengan 0. Oke. Bantu next tidak sama dengan 0. Maka saya pindah. Bantu sama dengan bantu next. Saya pindah ke sini. Maka di codingnya yang di sini bantu sama dengan bantu next. Gitu ya. Nah, di sini baru pindahnya. Bantu sama dengan bantu next. Yang berikutnya, ketika bantu next tidak sama dengan 0. Bantu next. Oh iya, bantu next saya adalah 0. Makanya dia keluar dari looping. Setelah keluar dari looping baru dipasangkan. Bantu next itu sama dengan baru. Jadi di sini bantu next itu sama dengan baru. Jadi di sini kita perbaiki di bagian tambah belakang untuk scriptnya. Kita coba. Oke. Nah, kenapa tadi tidak tampil error pada saat di compile gitu ya? Dalam pemrograman ada istilah yang namanya compile time error dan running time error. Jadi ketika di compile dia error, itu disebut dengan compile time error. Jadi kita bisa memperbaiki langsung. Tapi kalau misalkan running time error secara kode program dia sudah benar. Tetapi ketika dijalankan hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi secara logikanya berarti ada yang salah. Gitu ya. Jadi masukkan nilai. Di sini saya yang pertama tadi adalah tambah depan. Tambah depannya tadi sudah aman. 5, 7, 3. Hasilnya adalah 375. Sekarang tambah belakang. Tambah belakang saya masukkan 2.
masukkan nilai. Berarti 2 ini sekarang posisinya ada di belakang dari 5. Saya masukkan 8. 8 dia harusnya berada di belakang dari 2 gitu ya. Karena di sini ketika saya tambah belakang, dia buat node baru sama dengan new node, kemudian baru next sama dengan null, ya. Kemudian cout, masukkan nilai. Cin baru nilai. Jadi nilai yang baru dimasukkan di sini, yang dimasukkan oleh user, itu akan masuk ke isi dari si baru. Dalam hal ini isinya adalah nilai. Nah, di sini dia melakukan pengecekan. If head sama dengan 0. Oh enggak, head saya ada nih, head saya ada di 3. Maka node bantu sama dengan head. Mulai dari 3. While bantu next tidak sama dengan 0. Dari 3, next-nya 0 enggak? Tidak. Gitu ya. Maka bantu sama dengan bantu next. Bantunya di sini. Kemudian bantu next tidak sama dengan 0. Iya, next-nya tidak sama dengan 0. Maka bantu sama dengan bantu next. Kemudian bantu next-nya tidak sama dengan 0. Iya, setelah 5 ada 2. Maka bantu sama dengan bantu next. Gitu ya. Sekarang pindah di 2. 2 sebagai bantu gitu ya. Bantu next tidak sama dengan 0. Setelah saya 0. Gitu ya. Maka dia keluar dari looping dan bantu next sama dengan baru. Jadi bantu sekarang posisinya ada di 2, next-nya itu adalah baru. Berarti 28 nanti hasilnya. Kemudian saya tambah 1, begitu juga seperti yang tadi. Jadi dia buat node baru, next-nya adalah 0, kemudian masukkan nilai, baru nilai. Jadi diterima sebagai baru nilai. If head sama dengan 0, tidak, head-nya adalah 3. Sehingga di sini node bantu sama dengan head. Berarti 3. Mulainya dari sini nih bantu. Bantu next tidak sama dengan 0. Next-nya ada 7. Maka dia bantu sama dengan bantu next. Pindahlah dia ke 7. Kemudian di sini dicek lagi. Bantu next tidak sama dengan 0. Iya betul. Saya ada 5 nih setelah saya. Berarti bantu sama dengan bantu next. Jadi pindahlah dia ke 5. Bantu next tidak sama dengan 0. Iya, setelah saya ada 2. Maka bantu sama dengan bantu next. Pindah ke 2. Kemudian bantu next tidak sama dengan 0. Iya, betul. Karena di sini setelah 2 dia ada 8. Gitu ya. Bantu next tidak sama dengan 0. Setelah saya kosong kok. Maka di sini dia keluar dari loopingnya. Bantu next sama dengan baru. Di si 8 punya next, maka dia akan menunjuk ke angka 1. Sehingga ketika dicetak 375281. Ini adalah proses untuk tambah belakang. Ya, setelah kita membuat fungsi tambah belakang, yang berikutnya adalah kita belajar untuk hapus depan. Jadi hapus depan itu adalah kita menghapus data yang paling pertama. Gitu ya, menghapus data yang paling pertama. Maksudnya bukan paling pertama dimasukkan, dari data yang paling pertama yang berada di dalam list. Jadi yang pertama di sini karena si head itu tidak boleh digeser-geser kecuali di pas hapus depan ini gitu ya. Karena kita akan menghapus data yang paling depan, maka di sini saya perlu yang namanya bantuan. Untuk memisahkan nanti karena pemutusnya ada di next, maka data yang paling pertama next-nya itu akan dinulkan. Gitu ya. Jadi di sini bantu sama dengan head. Jadi ketika hapus depan, jadi saya buat fungsinya dulu, void hapus depan. Oke, void hapus depan.
Maka di sini saya perlu yang namanya node bantu sama dengan head. Karena di sini kita mulainya adalah dari yang paling depan. Gitu ya. Jadi karena kita mulai dari yang paling depan. Jadi di sini ketika saya punya bantu sama dengan head gitu ya. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah headnya saya pindah. Jadi masinisnya saya pindah ke kereta yang atau ke gerbong yang nomor 2. Oke. Nah, kemudian karena saya mau menghapus yang ada di sini, maka di sini kita putuskan hubungan si next-nya. Maka dia dibuat 0. Maka di sini bantu pada bagian next itu saya buat 0. Oke. Jadi bantu pada bagian next saya buat 0. Jadi otomatis sekarang yang menjadi head itu adalah tetap yang paling depan dari listnya. Kemudian baru si bantu ini dilepaskan dari relnya. Jadi di sini bantu delete bantu. Oke. Jadi di sini bantunya bisa dihapus. Gitu ya. Kemudian kita coba sekarang tambah belakang, kemudian di sini adalah hapus depan. Kemudian baru dicetak. Oke. Nah, kita coba di compile programnya gitu ya. Oke. Oh, di sini hapus depannya salah tulis. Jadi hapus depan. Oke, jadi di sini kita tambah dulu tadi 3, 5, 4, kemudian tambah belakang 7, 8, 9. Nah, kemudian setelah itu ketika kita cetak berarti 4, 5, 3, 7, 8, 9. Gitu ya hasilnya ya. Nah, 4, 5, 3, 7, 8, 9. Sebentar. Oke. Nah, di sini ada sedikit kesalahan bahwa di sini ada tadi yang di slide-nya ada yang ketinggalan nih langkahnya nih. Jadi di link list itu langkahnya memang harus berurutan. Gitu ya. Jadi yang pertama ketika kita mau hapus depan kita perlu bantuan. Bantu sama dengan head. Gitu ya. Kemudian head sama dengan head next atau head sama dengan bantu next. Jadi kepalanya atau masinisnya digeser. Oh ya, bagian ini berarti yang kelupaan saya. Jadi hapus depan, node bantu sama dengan head. Kemudian di sini head sama dengan head next. Jadi head sama dengan head next. Kemudian bantu next sama dengan no, delete bantu. Jadi di sini kita coba saya tambahkan get ch gitu ya. Karena ada get ch berarti saya tambahkan adalah include conio.h. Oke. Jadi console input output. Jadi di sini hapus depan gitu ya. Kita coba. Kita tambah dulu, tambah depan 4, 5, 3. Hasilnya adalah 3, 5, 4. Kemudian tambah belakang 6, 8, 7. Hasilnya adalah 3, 5, 4, 6, 8, 7. Kemudian ketika hapus depan berarti harusnya angka 3-nya hilang. Oke, karena belum terlalu kelihatan jadi di sini saya isi saja dengan cout endl. Oke. Jadi saya ulang di sini. Hasilnya adalah 3, 5, 4 gitu ya. 4, 5, 3 karena dia tambah depan. Kemudian masukkan nilai untuk tambah belakang 7, 6, 8 misalkan. Jadi hasilnya adalah 4, 5, 3, 7, 6, 8.
Ketika dihapus depan, berarti 4-nya akan hilang. Jadi 5, 3, 7, 6, 8. Jadi di sini kita sudah berhasil untuk membuat hapus depan. Nah, yang berikutnya adalah hapus belakang. Void hapus belakang. Oke. Nah, untuk hapus belakang, kita cek lagi nih. Hapus belakang, kita perlu memegang dua buah node yang paling belakang. Jadi ada node yang nomor 2 dari belakang dan ada node yang paling belakang. Paling belakang di sini nanti akan kita hapus. Kemudian yang di sini anggap kita sebut sebagai bantuan. Gitu ya. Nah, langkahnya adalah bantuan itu sama dengan head. Nah, kemudian hapusnya di mana? Hapusnya sama dengan head next. Jadi di sini node bantu sama dengan head. Kemudian node hapus itu sama dengan head next. Jadi di sini kita sudah punya yang namanya node hapus itu sama dengan head next. Jadi dia ada di head next. Jadi dia ada di sini. Nah, kemudian atau bisa juga dengan bantu next itu juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena di sini posisi bantu dan posisi head itu sama. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika gitu ya. Ketika sekarang kita cek ketika si hapus next gitu ya. Ketika si hapus next, kita cek dari si hapus next. Ketika hapus pada bagian next-nya itu tidak sama dengan 0, maka ketika hapus next-nya tidak sama dengan 0, iya betul di sini ada. Gitu ya. Maka yang berikutnya adalah bantu yang awalnya di sini dia dipindah. Maka bantu sama dengan bantu next. Jadi karena yang tadi kita sudah beberapa kali kesalahan gitu ya, kita coba sekarang pelan-pelan ikutin tahapannya. Kemudian yang berikutnya setelah bantu dipindah ke next, sekarang hapusnya dipindah ke next. Hapus sama dengan hapus next. Jadi di sini sekarang dia dipindah. Hapus sama dengan hapus next. Tadi berarti dia di sini. Sekarang dia masuk lagi ke while-nya. While hapus next tidak sama dengan 0. Wah, next saya 0. Sehingga di sini bantu, di sini hapus. Gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah selesai, maka bantu pada bagian next-nya itu sama dengan 0. Kemudian kita tinggal hapus atau delete untuk yang hapusnya. Oke. Jadi ini adalah hapus belakang. Jadi hapus belakang lebih panjang, sedikit lebih panjang daripada yang hapus depannya. Jadi sudah berhasil hapus depan tadi. Kita coba aja cout endl, kemudian kita get, kemudian kita cetak. Oke. Nah, kita coba ya. Get, setelah get, oh ya hapus belakangnya belum. Hapus belakang. Oke. Jadi kita coba sekarang kita masukkan untuk tambah depan 354 453 jadinya ya, karena dia tambah depan semua. Sekarang tambah belakang 687. Jadi 453 687.
Ketika dihapus di depan, berarti 4-nya hilang. 5, 3, 6, 8, 7. Ketika hapus belakang, harusnya 7-nya hilang. Maka di sini 5, 3, 6, 8. Jadi 7-nya hilang. Jadi sesuai dengan teorinya, ketika di sini sudah berada di paling belakang, maka bantu next sama dengan 0, kemudian yang hapusnya mulai dilepaskan dari relnya. Jadi seperti itu untuk hapus belakang. Jadi untuk programnya sudah jalan, gitu ya. Kemudian kode programnya juga sudah. Jadi di sini tanpa menggunakan menu. Jadi nanti program ini bisa dikembangkan dengan menggunakan menu 1 tambah depan, 2 tambah belakang, 3 hapus depan, 4 hapus belakang, kemudian 5 cetak misalkan, dan 5 keluar dari program. Gitu ya. Jadi di sini adalah program untuk link listnya. Gitu ya. Jadi ini adalah program lengkapnya. Ini seperti ini. Oke, jadi itu untuk link list. Terima kasih. Salam.